Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Nah, jumpa lagi nih bersama saya Hasnah, salah satu tim Upscape Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai dari derajat dehidrasi. Apakah sahabat Upscape sudah penasaran dengan materinya? Yuk simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan bahas materi terkait dari derajat dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi kehilangan air dari tubuh atau jaringan yang dimana keadaannya ini akibat dari kehilangan air secara abnormal. Nah, adapun untuk dehidrasi ini terdiri nih dari derajat dehidrasinya nih sahabat Upscape semua. Nah, kita akan bahas dulu untuk derajat dehidrasi. Nah, untuk klasifikasinya itu terbagi menjadi 3. Ada dehidrasi ringan, lalu dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Gimana cara gampang membedakannya adalah dimana kalau dengan derajat dehidrasinya itu semakin pasiennya itu memiliki gejala yang parah, maka itu lebih kita klasifikasikannya itu menjadi berat. Nah, kita akan melihat nih indikator per tanda gejalanya. Dimana kalau yang ringan itu biasanya itu hanya 3-5%, sedangkan sedang itu hanya terjadi 6-10%, dan berat itu besar dari 10%. Nah, kita akan lihat dulu nih dari status mentalnya atau kondisi pasiennya. Nah, kalau ringan biasa pasiennya itu masih dalam kondisi yang baik sampai dia itu yang gelisah. Nah, kalau sedang itu dia udah mulai gelisah nih sampai sudah mengalami apatis. Sedangkan berat, nah itu sudah mengalami penurunan kesadaran, bahkan itu sudah sampai dengan koma. Nah, kita akan melihat nih untuk tanda gejala yang kedua yaitu frekuensi nadi. Nah, kalau ringan frekuensi nadinya itu normal ya, sehingga meningkat. Nah, kalau sedang itu udah pasti dia itu takikardi. Kalau berat juga dia sudah terjadi peningkatan frekuensi nadi yaitu dengan takikardi. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari pernafasan. Nah, kalau ringan itu frekuensi nafasnya itu masih normal. Sedangkan kalau sedang itu tuh sudah mulai meningkat, dan kalau berat itu sudah meningkat tapi adanya pernafasannya itu secara dalam. Selanjutnya kita lihat dari nadi. Nadi ini kita akan lihat nih apakah teraba nggak nadinya. Kalau dia ringan maka termasuk nadinya itu masih teraba normal. Nah, kalau dehidrasi sedang nadinya itu sudah mulai normal hingga menurun. Nah, sedangkan kalau berat itu sampai nadinya itu tidak teraba. Selanjutnya itu dari CRT-nya kita lihat. Nah, dehidrasi ringan CRT-nya itu masih normal, yaitu kurang dari 2 detik. Sedangkan kalau sedang itu antara 2 sampai 4 detik. Nah, kalau berat itu CRT-nya itu besar dari 4 detik. Nah, selanjutnya kita lihat juga nih tanda gejalanya itu dari perfusi. Dikatakan dehidrasi ringan itu masih hangat ya. Nah, kalau sedang itu dingin, kalau yang berat itu sudah ada muncul adanya berbintik-bintik dan dingin. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih dari tekanan darahnya. Kalau dehidrasi ringan, tekanan darahnya itu masih dalam rentang normal. Nah, itu pun juga sama nih dengan tekanan darah pada dehidrasi sedang yang masih normal. Yang bedanya hanya di dehidrasi berat, di mana tekanan darahnya itu sudah mulai menurun atau hipotensi. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari matanya. Kalau dehidrasi ringan itu matanya masih normal ya. Nah, kalau sedang itu udah mulai agak cekung, sedangkan kalau berat itu sudah mulai cekung. Nah, selanjutnya ini kalau pada kondisi bayi atau anak kita melihat dari air matanya. Dehidrasi ringan itu masih normal nih untuk air matanya. Sedangkan kalau sedang itu sudah mulai berkurang. Nah, kalau berat itu sudah tidak ada lagi nih air matanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari membran mukosanya. Kalau dehidrasi ringan, nah itu terasa lembab. Kalau sedang itu masih lengket ya, jadi ada lengket. Sedangkan kalau berat ya, kalau membran mukosanya itu sudah sangat kering sekali. Selanjutnya kita lihat dari turgor kulit. Nah, kalau ringan itu masih kembali dengan cepat. Sedangkan dehidrasi sedang itu besar dari 2 detik untuk pengembalian turgor kulitnya. Dan kalau berat itu biasanya itu memanjang sekali untuk turgor kulitnya. Kita lihat dari output urin. Nah, kalau dehidrasi ringan, output urinnya itu udah normal hingga agak berkurang. Kalau dehidrasi sedang itu sudah mulai berkurang. Sedangkan kalau dehidrasi berat, untuk pengeluaran dari output urinnya itu sangat-sangat minimal sekali. Nah, terakhir kita lihat dari rasa haus nih.
Kalau yang ringan itu biasanya itu masih biasa ya, tidak ada merasakan haus. Tapi kalau sudah mulai haus dan ingin minum banyak itu sudah mulai memasuki dehidrasi sedang. Tapi kalau pasiennya itu sudah malas minum dan tidak bisa minum, nah maka itu termasuk ke dehidrasi berat. Selanjutnya kita akan masuk nih sahabat Upscope semua untuk catatan penting untuk klasifikasi dehidrasi. Di mana kondisi dari dehidrasi berat itu merupakan penyebab timbulnya komplikasi berupa adanya shock hipovolemik. Nah, tanda gejala dari dehidrasi berat nih kurang lebih sama nih dengan shock hipovolemik, sehingga intervensi yang kita berikan pada pasien dengan dehidrasi berat dan shock hipovolemik itu hampir mirip. Nah, yang kedua, shock hipovolemik ini bisa disebabkan oleh adanya penyebab dari seperti dehidrasi berat, adanya perdarahan internal maupun eksternal, lalu adanya penyakit gastrointestinal. Biasanya pasiennya itu mengeluh mual dan muntah, lalu adanya disfungsi ginjal dan penurunan pada permeabilitas vaskularnya. Nah, untuk menguji kemampuan sahabat Upscope semua, kita coba dengan latihan soal ya. Nah, kita akan buat nih contoh soalnya nih. Nah, yang ditanyakan adalah derajat dehidrasi pasien. Nah, di mana seorang laki-laki 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan diare dari subuh. Hasil pengkajian, pasien tampak pucat, tekanan darah 100/80 mm air raksa, nadi teraba halus dengan frekuensi 102 kali per menit dengan CRT-nya besar dari 3 detik. Nah, membran mukosanya lengket nih dan matanya sudah mulai agak cekung. Nah, pasien sering minta minum tapi diikuti dengan muntah setiap minum. Nah, berapa nih derajat dehidrasinya? Apakah A sangat ringan, B ringan, C sedang, D berat, atau E sangat berat? Nah, kira-kira apa jawabannya nih sahabat Upscope semua? Nah, kita akan bahas ya. Nah, dari data fokusnya sendiri sudah terlihat ya bahwa pasiennya itu sudah mulai nih nadinya teraba halus dengan frekuensi 102 kali per menit. Bahkan pasiennya sudah mulai tampak pucat. CRT-nya besar dari 3 detik, membran mukosanya lengket dan mata agak cekung. Maka ini disebut juga dengan derajat dehidrasi yang sedang. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi kalau yang sangat ringan dan sangat berat itu tidak termasuk derajat dehidrasi ya. Kalau ringan tidak lagi karena di sini sudah mulai nih matanya sudah agak cekung dan membran mukosalnya lengket. Kalau berat ini juga tidak ya karena ini masih dalam kategori dehidrasi sedang di mana membran mukosalnya lengket, mata agak cekung, bahkan nadinya teraba halus dengan frekuensi 102 kali per menit. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Hasna sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat Upscope semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Upscope Indonesia agar kedepannya kita dapat memberikan video yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk sahabat Upscope semua. Saya Hasna, pamit undur diri. Sampai ketemu kita di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.